Kabar gembira terkait dengan perkembangan skema gaji pensiunan PNS dan PNS aktif pasca pemilihan Presiden 2024 akan segera terwujud. Sistem gaji baru akan segera terwujud. PNS dan pensiunan siap-siap. Dengan dilantiknya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terdapat banyak harapan dan perhatian terhadap kebijakan yang berkaitan dengan aparatur sipil negara, termasuk PNS dan pensiunan. Salah satu isu penting yang perlu diperhatikan adalah skema gaji dan tunjangan yang akan diterapkan kepada PNS aktif dan pensiunan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan terkini terkait dengan hal tersebut berdasarkan rapat kerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, serta pembahasan mengenai rancangan peraturan pemerintahnya. Beberapa waktu lalu, Menpan-RB beserta jajarannya mengadakan rapat kerja dengan Komite Pendanaan Daerah Republik Indonesia untuk membahas rancangan peraturan pemerintah mengenai PNS dan pensiunan. Dalam rapat tersebut dibahas beberapa aspek penting mengenai skema gaji dan tunjangan yang relevan bagi PNS aktif dan pensiunan. Dalam penjelasannya, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam penghasilan PNS yang disebabkan oleh tunjangan kinerja dan fasilitas lain yang bervariasi antar kementerian. Meskipun gaji pokok dan tunjangan struktural adalah sama, tunjangan kinerja dapat bervariasi, yang mengakibatkan perbedaan total penghasilan antar PNS yang bisa dibawa pulang. Struktur gaji PNS terdiri dari gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan struktural, dan tunjangan kinerja. Menpan-RB menekankan bahwa meskipun gaji pokoknya sama, penghasilan tambahan dari tunjangan kinerja dan fasilitas lainnya yang membedakan PNS yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, hal ini tentu menjadi pertimbangan tertentu dan berpotensi menciptakan ketidakmerataan dalam kesejahteraan PNS. RPP yang sedang disusun bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dalam sistem penggajian PNS, yang mana rancangan peraturan pemerintah ini akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat risiko kerja, kondisi daerah, serta kebutuhan khusus untuk pegawai yang ditempatkan di daerah terpencil atau tertinggal. Bagi pensiunan penting untuk diingat bahwa mereka juga berhak atas peningkatan kesejahteraan. Pembahasan dalam rapat menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pensiunan PNS mendapatkan skema gaji yang adil, meskipun ada tantangan dalam hal regulasi dan alokasi anggaran. Menpan-RB juga menekankan pentingnya pendaftaran bagi ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN. Para pegawai di instansi pemerintah, termasuk pegawai tidak tetap dan lainnya, harus didorong untuk mendaftar agar tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak. Sistem penggajian yang terpusat diharapkan dapat meningkatkan mobilitas talenta di antara PNS. Dengan skema gaji yang sama di seluruh instansi, PNS akan lebih termotivasi untuk berpindah dan mengisi posisi yang membutuhkan keterampilan tertentu. Kemudian, perkembangan skema gaji pensiunan PNS dan PNS aktif di bawah pemerintahan baru menjadi isu yang penting dan perlu diperhatikan. Dengan adanya rancangan peraturan pemerintah yang sedang dirancang,
diharapkan akan tercipta keadilan dan kesejahteraan dalam kesejahteraan PNS dan pensiunan. Komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem penggajian serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua ASN merupakan langkah positif menuju peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian, diharapkan semua pihak, termasuk pegawai di instansi pemerintah, untuk aktif berpartisipasi dalam mendaftar dan memanfaatkan kesempatan yang ada demi masa depan yang lebih baik. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa sumber lain, yang mana banyak sumber-sumber lain membicarakan bahwa pemerintah berencana mengubah skema dana pensiun bagi PNS. Dan hal itu sudah tertuang dalam KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Lantas bagaimana detail skema yang akan digunakan, termasuk pengubahan skema pensiunan PNS fully funded dari yang selama ini berupa pay as you go. Skema fully funded itu sebelumnya ditargetkan pemerintah bisa membuat ASN membawa uang sebesar 1 miliar rupiah. Hal ini sudah digaungkan lama sekali, hingga di Oktober 2024 ini masih tergaung-gaung atau terdengar gaungnya. Namun Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rahmatawarta mengatakan pembentukan rencana skema pensiunan bagi ASN termasuk PNS tentu sangat kompleks, sehingga belum bisa seketika diterapkan pada tahun depan. Nah, tahun depan itu kira-kira tahun 2025. Tetapi ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa di 2025 sudah akan diterapkan dengan sistem bertahap. Ya, dengan sistem bertahap. Nah, skema fully funded dianggap bisa membuat PNS mendapat dana pensiun hingga 1 miliar. Hal ini sudah lama dikatakan oleh Menpan RB yang pada masanya dijabat oleh Cahyokumolo. Pada akhir 2022, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri bahkan telah meminta pemerintah untuk segera merealisasikan skema iuran pasti atau fully funded. Nah, tentu hal ini juga menjadi pertimbangan dari Korpri ya. Disebutkan dengan skema fully funded, pensiun atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Sedangkan pay as you go merupakan sistem pembayaran pensiun PNS saat ini yang didanai sepenuhnya dari APBN. Kemudian kalau kita lihat dari atau hingga saat ini di tanggal 14 Oktober 2024, pemerintah sepertinya belum merilis aturan resmi terkait dengan sistem gaji yang akan diterapkan. Sepertinya pemerintah sampai hingga saat ini masih merancang hingga sempurna sistem gaji baru yang akan segera terwujud. Mari kita nantikan informasi resminya dari pemerintah atau aturan terbarunya dari pemerintah terkait dengan sistem gaji baru yang akan segera terwujud. Tentunya kita akan update terus terkait dengan sistem gaji baru ini.